Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagian kiri saya paling belakang jawab salamnya paling keras. Berarti yang jawab salamnya paling keras hutangnya numpuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para habaib, para masyayikh, wabil khusus dumateng beliau panjenenganipun Kiai Nadhirin, Kiai Muqayyim, Kiai Atta, Kiai sinten malih, Kiai Muqayyim sampun wau kula absen. Kiai Habsyi, Kiai Nadhiri sampun, Kiai Agus, Kiai Rahmat, Kiai Bisri, Kiai Said, sinten malih, Kiai Imam, Kiai Mustafa, Muhammad Mustafa, kiai-kiai lintunipun yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Para sesepuh, alumni, dan juga para alumni milenial yang hadir di majelis ini, fantabih annal alumniya yang qasimu ila qismaini, al alumni al alim wal alumni al alum. Alumni terbagi menjadi dua, ada alumni yang alim, ada alumni yang alum. Kama qala syaikhi wa walidi Kiai Imam Yahya Mahrus, beliau kalau ada acara halal bihalal temu kangen reoni, beliau selalu mengingatkan dan memotivasi kepada kita, alumni ana loro cung, sing siji alumni sing alim, sing loro alumni sing alum. Ari alumni sing alim, mereka adalah alumni yang masih istiqomah, mereka alumni yang masih tumak niknah, mereka alumni yang masih khidmah kepada masyarakat, khidmah kepada ilmu. Ammal alumni al-alum, alumni yang lupa dengan alma maternya, alumni yang lupa dengan tugasnya, alumni yang lupa dengan khidmahnya, alumni yang lupa dengan ilmunya, bahkan lupa dengan gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Acara halal bihalal ini yang dihelat di Tegal Gubuk, insya Allah menjadi bukti bahwasannya alumni dari Tegal Gubuk adalah alumni yang alim, hum minal ulama al-amilina bi ilmihim, hum minal ulama al-amilina ar-rasyidin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini acara halal bihalal sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Kalau bulan Syawal muter-muter, turba turun ke bawah, muter-muter dari satu daerah ke daerah yang satunya. Beberapa hari yang lalu kami posisi ada di Rembang, lanjut ke Pemalang, lanjut ke Kerawang, lanjut ke Ciledug. Malam hari ini kami bersama dengan para alumni
para santri, saudara-saudara kami yang ada di Tegal Gubuk. Alhamdulillah, nikmatnya luar biasa, mengenang memori masa lalu ketika kami berada di pondok pesantren. Bertemu dengan Mang Khotob, ini teringat zaman dahulu ketika beliau ada di pondok pesantren. Selain beliau ini alumni pondok, juga alumni Bancik. Ketemu dengan Kang Muhammad, teringat ketika beliau waktu ngaji sama ayah saya, Mbah Kiai Imam Yahya Mahrus. Biasanya itu Kang atau abah saya itu membuka kesempatan sorogan untuk santri-santri, siapapun yang mau sorogan kepada Mbah Kiai Imam pada waktu itu diterima, khususnya santri-santri dari Cirebon, wabil khusus lagi santri-santri dari Tegal Gubuk. Saya teringat ada Kang Muhammad, ada Kang Khotob, kemudian ada Kang Solahuddin, ada juga Kang Anwari, ada juga Kang Arsyad putranya Kiai Rahmat. Dan saya melihat langsung bagaimana beliau-beliau semuanya ini yang baru saja saya sebut itu dimarahi langsung oleh ayah saya. Karena apa? Kalau baca kitab pada waktu itu grotal gradul tidak lancar. Kang Khotob ini paling sering baca kitab dikit-dikit salah, dimarahi sama abah saya, top tuwek ra iso maca kitab. Biasa seperti itu. Bener napa mboten Kang Khotob? Bener, kalau nggak ngaku saya turun Kang Khotob. Kang Muhammad lebih parah lagi. Muhammad, awakmu motomu deke endi? Wis ana amil nawasib melbu nanggone fi'il mudhari isih pancet mbok waca rofa. Senengane pancene rofa awakmu. Goblok motomu mbok teke endi to mat. Ini sering beliau semacam itu dibilangin ndredeg. Kaji Anwari juga sama. Lebih-lebih parah lagi beliau. Arsyad juga sama. Hadir di sini Arsyad. Wonten pundi? Arsyad juga sama. Bahkan ada satu santri dari Tegal Gubuk pada waktu itu ngaji sorogan di depan abah saya, bacanya itu morat marit, grotal gradul, sampai pada akhirnya oleh abah saya itu suruh berhenti. Sudah, berhenti, jangan kamu baca. Sekarang kamu melet, mana ilatnya? Lidah kamu mana? Lidahnya disuruh melet. Setelah melet, lidahnya ditarik, dipegang, ditarik oleh ayah saya, terus dikerok dengan cincinnya ayah saya. Iki wong Tegal Gubuk maca kitab grotal gradul ngisin-ngisini Tegal Gubuk. Alhamdulillah. Jadi inilah nuansa yang ada di pondok pesantren. Alhamdulillah, santri-santri yang ngaji kepada kiainya, santri-santri yang ngaji kepada mustahiknya, kepada munawibnya. Kalau di lingkungan pondok pesantren setelah dimarahin tidak ada rasa dendam, malah justru bangga. Alhamdulillah aku dimarahi, alhamdulillah aku dapat berkah. Betul Kang nggih? Betul Kang Khotob nggih? Malah justru menjadi satu kenangan indah. Beda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar sana. Kalau dimarahin sama gurunya, lihat 1 minggu lagi pasti kamu akan aku demo. Beda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Kalau dimarahi mendapatkan hukuman dari pihak sekolah, lihat, tak sumpah serapai kalian yang menghukum saya. Anaknya dihukum, orang tuanya juga angkat tangan, angkat kaki, angkat badan. Ini gara-gara menghukum anak saya, akan aku penjarakan kalian wahai para guru-guru.
Ini kalau di lembaga di luar pondok pesantren. Alhamdulillah, kalau di pondok pesantren tidak ada seperti itu. Buktinya apa? Kang Bisri walaupun toh berkali-kali kalau sekolah berdiri karena tidak hafal qauluhu. Demikian juga senior kita Kang Atok berkali-kali berdiri karena tidak hafal nadhoman ketika lalaran, ketika muhafadzah, ketika menghafalkan qauluhu. Tidak pernah mereka terus akhirnya menghizib mustahiknya, menghizib munawibnya, menghizib gurunya. Tidak pernah hal semacam ini terjadi di lingkungan pondok pesantren. Ini artinya apa? Menunjukkan bahwa santri-santri yang ada di pondok pesantren memiliki rasa sabar dengan apa yang dia dapatkan dari guru-gurunya, rasa sabar dengan hukuman yang dia terima dari guru-gurunya, rasa sabar dengan apa yang dia dapatkan dari pondok pesantren. Makanya para santri-santri yang masih mondok, baik di pondok Lirboyo, di pondok Tegal Gubuk, atau di pondok-pondok yang lain, bersabarlah kalian dengan guru-guru kalian, bersabarlah kalian dengan kebijakan peraturan yang ada di pondok pesantren. Didawuhkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa man lam yadhuqqa murrat ta'allum sa'ah tadarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Ketika seseorang belajar mondok kok nggak pernah merasakan kangelan, kok nggak pernah tirakat di pondok pesantrennya, niscaya masa depannya akan buram, dia akan dihantui oleh sifat kebodohannya. Artinya apa? Yang namanya kangelan dalam mencari ilmu itu wajib. Bener apa bener? Yang namanya kesulitan dalam menghafal kitab, dalam menghafal nazom, itu hukumnya adalah kudu, hukumnya adalah wajib. Kok enak temen sampeyan ngapalno gampang. Para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, alim seperti itu karena juga pernah merasakan kesulitan ketika waktu belajar di pondok pesantren. Sabar kalian dengan guru-guru kalian, sabarlah kalian dengan pondok pesantren. Para wali santri mohon didengarkan, sabarlah kalian para wali santri dengan peraturan yang ada di pondok pesantren. Sabarlah kalian wahai para wali santri dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pondok pesantren. Kebijakan dan peraturan yang ada di pondok pesantren ini memiliki kemaslahatan untuk putra putri panjenengan. Isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Dawuhnya Imam Syafi'i lagi, bersabarlah kalian dari sakitnya, pahitnya pelajaran, pendidikan, tarbiyah yang diberikan oleh guru kalian. Kenapa? Karena kegagalan kalian itu penyebabnya adalah kalian lari dari guru-guru kalian. Sabar dengan pondok, sabar dengan guru. Kesimpulannya apa? As-sabru bil ustad sababun min asbabil futuh. Sabar dengan guru, sabar dengan tarbiyahnya guru, itu adalah sebab daripada sebab-sebabnya futuh, terbukanya hati kita. Maka dari itu bersama-sama ayo kita motivasi
santri-santri, kita motivasi para wali santri untuk selalu bersabar ketika putra-putrinya ada di pondok pesantren. Saya teringat ada satu kisah. Kisah ini agak langka, tapi masyhur. Masyhur di telinga orang yang tahu. Kalau yang belum tahu, ya belum masyhur. Imam Qurtubi murid daripada Imam Ahmad. Imam Qurtubi itu berasal dari Cordoba. Nama Qurtubi sekarang itu adalah Cordoba. Cordoba itu ada di Spanyol. Punya satu ulama yang namanya Imam Al-Qurtubi, ahli sejarah, ahli tafsir, Spanyol. Padahal Spanyol itu kalau sekarang ya Islam di Spanyol tidak seperti dulu di zaman kejayaan Islam. Banyaknya Spanyol punya seorang alim, seorang alamah namanya Imam Al-Qurtubi. Spanyol ini tahun 2010 dia juara Piala Dunia. Tahun 2010 pada waktu itu Piala Dunia dihelat di South Africa, Afrika Selatan. Ketika final yang tanding itu adalah Spanyol dengan Belanda. Spanyol pada detik-detik terakhir pada injury time berhasil membobol gawangnya Belanda dengan sentuhan manis tendangan keras dari Andreas Iniesta, sehingga Spanyol keluar jadi Piala Dunia. Saya hafal. Kenapa? Saya pada waktu itu menang taruhan, tapi taruhan yang halal, taruhan hanya dari satu sisi saja. Ini punya seorang ulama namanya adalah Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dengar kalau di sana nan jauh di Baghdad ada seorang alim alamah namanya Imam Ahmad ibn Hambal. Kemudian Imam Qurtubi bermaksud ingin belajar kepada Imam Ahmad ibn Hambal. Jauh perjalanan dari Spanyol menuju ke Baghdad. Setelah nyampe Baghdad, tanya ke masyarakat Baghdad, mana rumahnya Imam Ahmad ibn Hambal? Dijawab oleh masyarakat Baghdad, di situ rumahnya Imam Ahmad ibn Hambal. Ketika bertemu dengan Imam Ahmad ibn Hambal dan dia mengutarakan maksudnya, wahai Imam Ahmad, aku ingin belajar denganmu, aku ingin mendengarkan hadis darimu, aku ingin menjadi santrimu. Apa jawab Imam Ahmad ibn Hambal? Jangan, ditolak. Jangan, jauh-jauh kiai, perjalanan dari Spanyol ke Baghdad nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dari Tegal Gubuk ke Lirboyo. Begitu nyampe tanya ke Imam Ahmad, ditolak sama Imam Ahmad. Kenapa? Karena pada waktu itu Imam Ahmad sedang ada masalah dengan khalifah. Fatwa-fatwanya diboikot pada waktu itu. Tapi Imam Qurtubi memaksakan diri. Kiai Ahmad, saya pokoknya ingin jadi murid panjenengan. Ya udah, kamu tapi harus sabar. Bagaimana? Kamu kalau mau ngaji sama saya, setiap hari kamu harus macak atau pura-pura jadi pengemis berada di depan rumah saya setiap hari. Imam Qurtubi, kamu sanggup? Sanggup. Kenapa seperti itu? Nanti kalau kamu datang ke rumah saya pakai pakaian santri, bawa kitab, orang-orang pada tahu kalau kamu ini adalah santri saya, padahal saat ini posisi saya sedang mendapatkan fitnah dan hubungan tidak baik dengan khalifah. Makanya kamu kalau pengen jadi santri saya, kamu tiap hari berada di depan rumah saya pura-pura jadi pengemis. Mau nggak? Mau. Masya Allah. Imam Qurtubi
Setiap mau belajar macak compang camping, dandan compang camping seperti pengemis. Setelah itu kalau dia sudah berada agak lama di depan rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, dipanggillah itu Qurtubi masuk ke rumah, kemudian dia mulai belajar. Sabar dengan guru. Kalian baru disuruh berdiri gara-gara nggak hafal qauluhu, padahal berdirinya hanya setengah jam. Besoknya ngambek, bilang pada mama papanya, mama papa mondok nggak enak, kakiku sakit, aku pingin pulang saja. Santri rungakna ya, jangan jadi anak manja ketika berada di pondok pesantren. Harus sabar dengan guru-guru kalian, sabar dengan tarbiyah dari guru-guru kalian. Jangankan itu, Mbah Kiai Manap, Mbah Kiai Abdul Karim Kiai, cerita ini sangat masyhur. Santri Lirboyo pasti tahu cerita ini. Biasanya kalau santri-santri yang ada di pondoknya Kiai Khalil Bangkalan, pada waktu itu Mbah Kiai Manap, Mbah Kiai Abdul Karim, muassis pondok pesantren Lirboyo, sedang belajar ngaji di pondok pesantren asuhan Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Setiap 1 tahun sekali ketika hari libur, ketika musim libur, santri-santri ini mencari bekal untuk modal belajar selama 1 tahun ke depan. Mbah Kiai Abdul Karim sampai pergi ke daerah sebelah untuk mendapatkan bekal. Alhamdulillah mendapatkan damen, mendapatkan beras. Alhamdulillah bisa untuk dipakai bekal mondok. Ketika beliau bopong gabah, beliau bopong beras itu masuk ke dalam pondok, ketemu dengan gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kang Manap, kuwi sing mbok gawa apa? Sing mbok pikul apa? Niki gabah Kiai. Oh gabah. Manap, aku kebetulan ayam-ayamku gorong mangan Kang Manap. Banser sudah makan belum? Alhamdulillah. Ayam-ayamku gorong mangan Kang Manap. Gabahmu wenehno ayamku ya. Padahal itu untuk bekal 1 tahun ke depan. Apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Manap? Enggih Yai, sami'na wa ata'na. Bekalnya diberikan untuk ayamnya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Masya Allah. Sabar dengan tarbiyahnya para guru. Ini yang harus kita tiru. Jangan mondok gara-gara ditakzir baru digundel, baru diguyur. Papa, mama, aku nggak mau diperlakukan seperti ini, pulangkan aku ke rumah Papa. Itu namanya milenial jempol kebalik. Santri rungakna, wali santri dengarkan, sabar dengan tarbiyahnya para guru. Masya Allah. Jangan pun kalian, Nabi Musa seorang nabi mau dapat kitab Taurat harus berpuasa 40 hari di Gunung Turisina. Uzlah di Gunung Turisina. Nabi Musa seorang nabi, kalian nabi duduk, wali duduk, wali-wali daya. Nabi Musa mau mendapatkan kitab Taurat harus berpuasa 40 hari di Gunung Turisina. Uzlah di Gunung Turisina. Kalian mau dapat ilmu, nggak mau tirakat, mimpi deh loh. Jangan berharap. Nabi Adam alaihi salam, nenek moyang kita, mau ketemu Siti Hawa, puasa, tirakat. Mau ketemu kekasih, tirakat. Ini Nabi Adam alaihi salam. Maka dari itu saya umumkan
wahai para jomblo-jomblo fisabilillah, mungkin karena kurang tirakat sehingga jodohmu tidak mendekat, maka tirakatlah. Dengan tirakat insya Allah dalam waktu dekat dia pasti akan merapat. Senandungku hanya untuk cinta, tirakatku hanya untuk engkau, tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup. Shallu ala Muhammad. Luar biasa santri Tegal Gubuk, lagunya Acha Septriasa hafal. Tirakat, Nabi Adam mau ketemu Siti Hawa, tirakat. Kalian sing ora payu rabi sampai saiki tirakaton nduk, tirakatole. Insya Allah dengan tirakat semua perkara pasti akan merapat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini sudah jam 3:30. Sampun nggih? Sampun? Sampai jam 4. Kula mengucapkan matur suwun, terima kasih kepada segenap sesepuh Tegal Gubuk yang memberikan kesempatan untuk kula bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan dulur-dulur satu alma mater yang ada di Tegal Gubuk. Matur suwun sangat. Dan saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk khususnya panitia acara yang sudah rela mengorbankan waktunya untuk kesuksesan acara malam hari ini. Saya yakin panjenengan semuanya dalam rangka mensukseskan acara halal bihalal seperti malam hari ini, kalian meninggalkan banyak hal dan juga mengorbankan banyak hal. Mungkin ada yang meninggalkan pasarannya, mungkin ada yang meninggalkan warungnya, mungkin ada yang meninggalkan tokonya. Benar? Banser juga sama, rela berdiri di kanan kiri saya, di kanan kiri para kiai. Ini saya yakin juga meninggalkan banyak hal, mengorbankan banyak hal. Istrinya menunggu di rumah, anaknya menunggu di rumah, tapi karena saking cintanya Banser dengan para ulama, dengan para kiai, dengan majelis pengajian, izin kepada keluarganya, sayang aku tinggal kau sebentar untuk berkhidmah kepada para kiai. Hidup Banser. Ini saya menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada santri-santri, para alumni yang terhimpun dalam satu wadah himpunan alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo. Panjenengan meninggalkan sawah panjenengan, ladang panjenengan, Masya Allah, ternyuh dalam hati saya. Demikian juga beberapa waktu kemarin di Karawang, di Pemalang, di Rembang, dan juga tempat-tempat yang lain, ketika saya melihat para alumni Lirboyo yang berbondong-bondong untuk mengikuti acara himasal, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan para masyayikh. Bahkan di antara mereka ada yang masih pakai seragam dinas karena baru ngunci kantor KUA katanya. Ada yang masih pakai seragam dinas karena baru saja pulang dari sawah. Dinas kesawahan ya seperti itu. Tapi dengan niat yang luar biasa, sampai pada akhirnya dia mengikuti acara halal bihalal. Ini menjadi bukti
siapapun yang hadir dalam acara halal bihalal, temu alumni, temu reuni, berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki ihtimam, kepedulian dengan al-alaqah ar-ruhaniyah wal alaqah al-batiniyah bainahum wa baina masyayikhihim. Mereka punya ihtimam, punya kepedulian dengan pentingnya al-ukhuwah al-ma'hadiyah, ukhuwah bainahum wa baina ashabihim wa baina talamidhihim wa baina asatidhihim. Masya Allah, saya sangat-sangat mengapresiasi. Walaupun toh memang banyak hal yang perlu kalian korbankan, tapi saya yakin setelah acara halal bihalal Allah akan mengganti itu semua dengan laba yang sebesar-besarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bilang masalah laba, aminnya paling kenceng kalau masyarakat Tegal Gubuk. Kalau bilang masalah bati, aminnya paling kenceng. Amin. Bati, amin. Laba, amin. Untung, amin. Para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau melihat masyarakat Tegal Gubuk, mohon maaf, ini teringat dengan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dahulu, termasuk diantaranya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu membagi waktu dalam hari-harinya, ada satu split waktu untuk berma'isyah. Luar biasa. Siapa tahu muncul Abu Hanifah Shaghir dari desa Tegal Gubuk ini. Amin ya Rabbal Alamin. Teringat juga dengan masyarakat yang ada di Tarim, di Hadramaut. Kalau ada yang pernah ke Tarim, di samping Masjid Jamek Tarim ada pasar Tarim. Dulu, kalau sekarang saya tidak tahu karena sudah lama tidak ke sana. Dulu, siapa tahu dengan mengatakan seperti ini, dari Tegal Gubuk ada yang mengajak saya, ayo Gus kalau kangen ke Yaman saya antar ke Yaman. Amin. Di pasar Tarim itu antara satu pedagang dengan pedagang yang satunya saling saut menyaut dalam deresan Al-Quran. Pedagang yang ada di pasar, satu ini satu makrok, setelah itu disambung yang satunya, teman yang ada di sebelahnya satu makrok, sambil melayani pembeli, mulutnya tidak diam dengan mendereskan Al-Quran. Ini sering terlihat di sekitar pasar yang ada di kota Tarim, tepatnya ada di Hadramaut. Tegal Gubuk ngetan terus, anak kali nyemplung Hadramaut. Kalau tidak membaca Al-Quran, tidak deres Al-Quran, masyarakat yang sedang jual beli di pasar, lisannya tidak pernah dari berzikir. Kalau pagi dan sore mereka mewiridkan wirdul latif, mereka juga mewiridkan rotib Imam Al-Attas, dan begitu seterusnya. Kalau di Tegal Gubuk, saya yakin insya Allah berbeda dengan itu semuanya, dan semoga bisa sama dengan itu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ngeladeni pembeli, lesannya tidak pernah lepas dari zikir. Ngeladeni pembeli, lesannya tidak pernah lepas dari deres Al-Quran. Itu kalau di pasar Tarim. Memberikan berkah, semoga memberikan berkah untuk pasar yang ada di Tegal Gubuk. Jadi betul-betul
ada satu split waktu untuk berma'isyah. Masya Allah, ada satu kisah dari Mbah Kiai Mahrus Ali. Saya dengar langsung dari seorang pelaku. Pada waktu itu Mbah Kiai Mahrus di depan dalam beliau, di depan rumah beliau ada satu pelataran atau tempat yang agak lapang. Biasanya tempat itu beliau pakai untuk menjemur gabah. Leres nggih Kang Ato? Jemur gabah, menjemur gabah di situ. Kemudian setelah itu, kalau sudah waktunya gabah diangkut, dinaikkan ke truk, diangkut oleh truk, tapi masih ada gabah-gabah yang tersisa. Ada gabah-gabah yang tersisa. Apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Mahrus? Mbah Kiai Mahrus dengan sabarnya duduk sambil milii, nitili, ngambilin sedikit demi sedikit gabah yang tercecer, kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat, dimasukkan ke dalam wadah. Ada santri HM jalan, lihat apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Mahrus. Di dalam hatinya ini bertanya-tanya, ya Allah, Mbah Kiai mobil wis ono, truk luweh-luweh wis duwe, rumah ya wis duwe, wis ora kekurangan, gabah wae kok ya dijukui karo Mbah Kiai Mahrus. Ini orang yang ngerasani semacam ini yang cerita kepada saya, ya Allah Gus, seketika itu Mbah Kiai Mahrus langsung nengok ke belakang, lihat saya, Cung, Rene, sini kamu. Dipanggil, ayo, aku iki ngelakoni kayak ngene iki, duduk berarti aku iki kere. Bukan berarti aku ini mengharapkan seperti yang kau bayangkan, seperti orang-orang yang bayangkan. Tidak, aku ngelakoni koyok ngene, ini menjadi ma'isyahku. Supaya apa? Supaya aku tidak tomak. Shallu ala Muhammad. Supaya aku tidak tomak. Makanya jadi seorang kiai ya kudu duwe ma'isyah. Gak ketang dodolan sarung, gak ketang dodolan kain, online shop, macem-macem, ora apa-apa, agar tidak tomak. Minimal kalau pas diundang pengajian, ingat, posisi bensin harus full. Ingat, posisi perut harus full. Panitia, agar apa? Ketika di acara nggak tomak, gak ngarep-ngarep nanggone panitia. Eling panitia, bensinku karek 1 strip. Eling panitia, aku berangkat gurung mangan. Tidak sampai berkata seperti ini, tapi panitianya pasti tahu diri. Shallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Thabit Al-Bannani mengatakan bahwasannya al-afiyah asyratu ajza, tis'atun fis sukut wa wahidatun minha fil firari anin nas. Al-Imam Thabit Al-Bannani mengatakan bahwa al-ibadah asyratu ajza, tis'atun fil ma'isyah wa wahidatun fil ibadah. Fahimtum? Fahimtum? Kalau fahimtum enggak saya terjemahkan. Al-afiyah, keselamatan, itu ada 10 juz, ada 10 bagian. 9 diantaranya itu ada
di dalam sifat diam, nggak kakean ngomong, nggak kebanyakan ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya. Makanya malam hari ini saya akan batasi, saya ngomong 5 menit lagi saya akan diam. Saya khawatir ada satu makalah yang sering disampaikan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Apa dawuhnya? Man kasura kalamuhu kasura akluhu wa syarabuhu. Wa man kasura akluhu wa syarabuhu kasura naumuhu. Wa man kasura naumuhu kasurat dunubuhu. Wa man kasurat dunubuhu fannaru laikun bihi. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya? Orang kalau banyak ngomong pasti banyak makan dan minum. Kenapa? Karena lapar. Saya buktikan. Kalau orang banyak makan dan minum, pasti dia akan banyak tidurnya. Kalau orang banyak tidurnya, ketika ditimbang, maka antara amal tidur dengan amal ibadah akan banyak amal tidurnya. Amal ibadahnya sedikit, maka dari itu fannaru aula bihi, neraka patut menjadi tempat untuknya. Naudzubillah min dalik. Demikian juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man kasura kalamuhu kasurat zallatuhu, wa man kasurat zallatuhu kasurat dhunubuhu, wa man kasurat dhunubuhu fannaru laikun bihi. Barang siapa yang banyak bicaranya pasti banyak keplesetnya. Betul? Orang kalau banyak bicara pasti banyak salahnya. Kenapa? Karena dia lesannya diumbar kemana-mana. Ingat, al-lisan mamba'ul harbi. Lesan itu adalah awal dan sumber pada peperangan. Lesan awal dan sumber daripada peperangan. Banyak orang yang berperang gara-gara senggol-senggolan omongan. Jarang kita temukan orang yang berperang gara-gara senggol-senggolan bokong. Malah justru yang terjadi kebalikannya. Ketika dua bokong bersenggol-senggolan, tidak lama kemudian dia masuk ke pelaminan. Tapi kalau senggolan omongan, ini anak kalau ngomong kok nggak enak didengar. Nih anak kalau ngomong kok kecut. Nih anak kalau ngomong kok nyelekit. Sikat, pukul, gara-gara senggol-senggolan omongan. Makanya man kasura kalamuhu kasurat zallatuhu. Pasti dia sering kepleset. Wa man kasurat zallatuhu kasurat dunubuhu. Barang siapa yang banyak keplesetnya, maka pasti dia banyak dosanya. Wa man kasurat dunubuhu fanulaikun bihi. Maka neraka itu patut menjadi tempatnya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Tsabit Al-Banani, 10 bagian daripada keselamatan, 9 dari itu ada di dalam sifat diam. 1 juz atau bagian daripada 10 keselamatan itu ada di dalam sifat melarikan diri dari manusia. Jadi lebih banyak mana yang lebih berpotensi untuk membuat kita selamat? Diam, as-sukut. Makanya muncul satu kaidah, as-sukutu zahab. Diam itu adalah emas. Dipun paringi makanan, diam. Dipun paringi minuman, diam. Dipun tawari rabi, diam. Dapatnya ora dapat apa-apa. Kempong para rawuh. Dikatakan lagi dari Tsabit Al-Banani yang namanya ibadah asyratu ajza, tis'atun minha fil ma'isyah
9 dari 10 juz-juznya ibadah itu ada di dalam bekerja. 1 dari 10 itu ada di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga apa? Potensi untuk mendapatkan pahala itu lebih banyak ketika kalian berma'isyah bila dibandingkan dengan kegiatan atau aktivitas yang lainnya. Kalau panjenengan tahu betapa besarnya pahala orang yang berma'isyah, betapa besarnya pahalanya orang yang bekerja ketika itu semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan itu semua karena untuk menafkahi anak istrinya, bukan untuk menafkahi istri tetangga. Sallallahu Muhammad. Ini apa yang dilakukan oleh masyarakat Tegal Gubuk. Fa insyaallah ma'isyahnya untung bati, tidak hanya sekedar untung bati dari sisi material, tapi juga ma'isyahnya memiliki kandungan dan ada sawab pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir ini sudah jam 3. Saya matur datang panjenengan semuanya, minal aidin wal faizin. Saya belum minta maaf tadi dari awal. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya juga sama. Kalian kalau ada maaf wani biro, insya Allah tetap saya maafkan. 0000 halal bi halal. Tidak ada dusta di antara kita dan juga tidak ada dosa di antara kita. Sepakat? Sudah. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Masa depan jadikanlah sebuah harapan. Dulu kamu nggak mau, siapa tahu masa depan kita berdampingan. Cia, amin ya robbal alamin. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Rasa salah yang lalu, manusia pasti punya salah. Karena apa? Al insanu madriyun bainal khairi wasyarri. Setiap manusia pasti memiliki 2 ion. Ion yang pertama adalah kebagusan, ion yang kedua adalah kejelekan. Semua manusia kecuali para nabi dan rasul pasti punya sifat baik, punya sifat jelek. Ada ion positif, ada ion negatif, ada yin dan ada yin dan ada yang. Pasti ada hitam dan ada putih. Manusia pasti memiliki kebaikan dan keburukan. Maklumi sajalah, kalau kalian mengaku menjadi manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan seumur hidup, saya umumkan sebaiknya kamu keluar dari golongan manusia, karena kamu bukan manusia lagi, melainkan kamu adalah malaikat. Biasa-biasa saja. Kalau kita menemukan kesalahan, kita saling memaafkan. Biasa-biasa saja. Kalau ada kelebihan, keistimewaan yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain, jadikanlah itu contoh dan bekal untuk hidup kalian. Jangan saling menggosip, membuli, menyinyir antara satu dan yang lain. Ketahuilah, orang yang suka nyinyir sebenarnya dialah orang yang patut untuk dinyinyir. Orang yang suka membuli sebenarnya dialah orang yang patut untuk dibuli. Janganlah, lihatlah orang lain dengan keindahan. Lau ra'aita ghairaka. Kalau kamu melihat orang lain bijamilin,
dengan keindahan, fa'rif bi anna dakhilaka jamilun, maka ketahuilah di dalam dirimu ada keindahan. Ketika kau melihat orang lain indah, ada keindahan di dalam diri orang lain, maka ketahuilah hatimu ada keindahan, di dalam hatimu ada hati yang indah. Kebalikannya, ketika kalian melihat orang lain berkali-kali menjelek-jelekkan orang, yang jelek itu bukan orang yang kamu jelekkan, tapi hatimu justru itu yang jelek. Mari bersama-sama dalam acara halal bihalal ini kita bangun nilai-nilai keindahan di antara kita bersama. Semoga terbangun bangunan masyarakat yang indah, sehingga Tegal Gubuk menjadi desa yang indah, menjadi daerah yang indah, daerah yang dijanjikan menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh, pemirsa, hadirin hadirat, para virtualiyin virtualiat, dan juga para jamaah YouTubiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf, apabila ada kekurangan juga perlu dimaafkan. Saya mohon izin undur diri, insya Allah bisa ketemu di lain waktu. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus doa. Ada amanah dari pembawa acara MC. Saya mewakili pembawa acara, para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mewakili pembawa acara. Marilah malam hari ini acara halal bihalal di majelis ini kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh panjenenganipun Kiai Haji Athoillah, dengan harapan beliaulah yang membuka, beliaulah yang harus, dengan harapan beliaulah yang membuka, maka beliaulah yang bertanggung jawab untuk menutup majelis ini. Mewakili panitia dan juga pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan panjenengan semuanya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, hal-hal yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, mohon sekiranya dimaafkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Athoillah, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala nabiyina Muhammad. Doa musafir mustajabah. Doa musafir. Doa musafir mustajabah.